Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi dengan saya Desvena Valencia. Saya mahasiswi jurusan Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining yang diampu oleh dosen Ibu Reni Wahyuni Astuti MKom. Di sini kita akan membahas metode naive bias atau naive bias. Di sini untuk latihan ini saya mengambil sumber itu dari sebuah jurnal yang berjudul Prediksi Pembukaan Peluang Usaha di Kecamatan Medan Amplas Menggunakan Algoritma Naive Bias. Nah, di sini itu terdapat sekitar 50 data hasil prediksi yang bisa kita hitung atau kita gunakan untuk pada metode ini. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa pada latihan kali ini itu minimal data itu adalah 20 data. Nah, di sini kita menggunakan 50 data. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada data jenis kelamin, pekerjaan, status kebutuhan, nilai kepercayaan pelanggan, dan nilai terbesar. Nah, ini ada 50 data. Oke, baiklah kita langsung saja ke Excel-nya. Oke, di sini tabelnya sudah saya pindahkan ya dari jurnal tadi. Di sini dapat kita ketahui bahwa data yang ada itu ada 32. Dari keseluruhan jumlah data itu ada 50. Lalu untuk tidak ada itu adalah 18 dan seluruh jumlah dari seluruh data itu 50. Nah, maka kita cari terlebih dahulu ya hasil dari probabilitasnya itu dengan rumus sama dengan yang jumlah data tadi itu dibagi dengan jumlah seluruh data, lalu bisa kita enterkan, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0,6. Nah, lalu selanjutnya bisa seperti itu, bisa sama saja rumusnya, atau teman-teman bisa tambahkan dolar atau klik F4. Nah, jadi tinggal enter, teman-teman tinggal tarik aja nih. Nah, maka hasilnya akan ikut seperti ini. Maka hasil probabilitas dari data ada itu 0,6 dan hasil probabilitas dari tidak ada itu 0,4. Nah, lalu selanjutnya ini ada dari data jenis kelamin itu ada dua item, yaitu perempuan dan laki-laki. Di sini kita ketahui untuk yang ada jenis kelamin perempuan itu ada 17 data, dan untuk tidak ada itu ada 10 data. Lalu untuk laki-laki itu ada 15 yang ada, lalu yang tidak ada itu ada 8. Nah, maka rumusnya masih sama seperti untuk pencarian hasil probabilitas yang di atas. Nah, sekarang kita akan mencari probabilitas untuk data jenis kelamin. Nah, rumusnya masih sama seperti yang tadi, yakni sama dengan ada, lalu kita bagi dengan total dari total yang ada pada tabel data yang di atas, yang inputan atau data ada gitu. Nah, dikali seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan F4 untuk memberikan dolar. Nah, agar teman-teman bisa langsung ditarik aja gitu. Nah, maka hasilnya adalah 0,5, lalu kita tarik ke bawah. Maka hasilnya adalah 0,5 dan 0,5. Oke. Lalu selanjutnya, nah, kita mencari probabilitas tidak ada pada jenis kelamin. Rumusnya masih sama, yakni sama dengan
tidak ada yang perempuan lalu dibagi dengan total. Lalu bisa kita berikan F4 untuk menambahkan dolar, lalu itu kita enter. Nah, lalu bisa kita tarik. Nah, maka hasilnya adalah hasil probabilitas ada pada jenis kelamin itu untuk perempuannya 0,5, lalu untuk laki-laki adalah 0,5. Lalu untuk tidak ada itu perempuan 0,6, lalu laki-laki 0,4. Nah, begitu juga ada yang selanjutnya, ini ada data pekerja. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu kriteria 1 dan kriteria 2. Nah, untuk pencarian rumusnya masih sama untuk pencarian nilainya. Sama dengan klik untuk ada, lalu dibagi dengan total, lalu bisa kita tambahkan F4 sebagai dolar, lalu kita enterkan, lalu bisa kita tarik. Oke, maka hasilnya 0,5 dan 0,5. Lalu selanjutnya seperti itu juga. Nah, itu juga, lalu bisa kita enter, lalu kita tarik. Nah, maka hasil probabilitas dari kategori pekerja yang ada, probabilitas ada itu untuk kriteria 1 0,5 dan kriteria 2 itu 0,5. Lalu untuk probabilitas tidak ada yang kriteria 1 itu 0,8 dan kriteria 2 itu 0,2. Oke, selanjutnya itu ada data status. Nah, status ini ada dua ya. Ada dua, yakni belum dan menikah. Nah, masih sama saja rumusnya seperti yang di atas. Sama dengan ada, lalu dibagi dengan total, lalu kita gunakan F4 sebagai dolar, lalu kita enterkan, dan lanjutnya kita tarik. Oke. Oke, begitu juga dengan probabilitas yang tidak ada pada ini, masih sama. Ini kita berikan F4, kita klik. Oke, maka hasilnya untuk status itu yang belum itu probabilitas adanya adalah 0,3, dan untuk menikah itu probabilitas adanya 0,7. Lalu untuk belum, probabilitas tidak adanya 0,3 dan probabilitas untuk tidak ada yang menikah itu 0,7. Oke, lalu selanjutnya ini ada kebutuhan, masih sama seperti yang tadi, sama dengan kita klik, lalu kita bagi, lalu boleh kita tambahkan, lalu boleh kita tambahkan F4, lalu kita enter, lalu kita tarik, bisa saja tarik dari atas lalu ke bawah. Oke, lalu selanjutnya maka hasil probabilitas ada pada kebutuhan yaitu 0,3 dan 0,7, lalu probabilitas tidak ada 0,7 dan 0,3. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu nilai kepercayaan, juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Tinggal kita berikan F4 di ujung, lalu kita klik enter, lalu kita kopikan semuanya. Oke. Lalu untuk yang ini masih sama, hampir semuanya sama, dengan menggunakan satu rumus saja untuk mencari probabilitas ada dan tidak ada. Oke, maka hasil dari nilai kepercayaan yaitu B, C, dan R itu yang nilai probabilitas adanya itu untuk yang B itu 0,7, untuk yang C 0,3, untuk yang R itu 0. Untuk probabilitas tidak ada itu yang B 0,1, yang C 0,9, yang R 0,1. Nah, oke. Setelah mendapatkan ini, ini ada yang terakhir, maaf saya lupa ya. Maka yang terakhir sama saja. Ini kita bagi, lalu kita berikan F4. Maaf, salah klik ya.
Oke, enter. Boleh kita masukkan. Lalu kita tarik. Oke, sama dengan oke. Maka untuk yang pelanggan itu untuk probabilitas adanya yang ya itu 1 dan yang tidak itu 0. Untuk probabilitas tidak adanya ya 0,1 dan yang tidak 0,9. Nah, untuk membuktikan bahwa data ini benar atau salah, mari kita buktikan dari hasil yang ada di sini. Baiklah, kita coba buktikan dari yang nomor 1 ya. Ini nomor 1 kita copy lalu kita pindahkan ke sini. Oke, setelah kita pindahkan, boleh kita pindahkan ininya juga, ada dan tidak ada. Copy, lalu boleh dipastikan. Oke, nah jadi kita mengikuti baiklah. Lalu untuk pembuktiannya di sini kita sudah ambil dari nomor 1. Nah, caranya adalah di sini kan P itu ada, kita ambil nilainya ini sama dengan ini. Oke, lalu yang tidak ada yang ini berarti ya. Oke, untuk ini kriteria 1 yang ada apa sama dengan ini untuk yang tidak ada. Lalu selanjutnya ini, lalu dengan ini. Nah, teman-teman bisa langsung ambil datanya aja untuk biar bisa dijumlahin. Oke, lalu sama dengan untuk yang C. Ini sama dengan ini untuk tidak. Nah, sama dengan ini. Baiklah, lalu bisa kita jumlahkan. Penjumlahannya yakni rumusnya adalah sama dengan yang P lalu dikali yang kriteria 1 yang lalu dikali dengan belum, dikali lagi dengan jasa, lalu dikali dengan C, lalu dikali dengan tidak. Lalu kita bisa enterkan. Maka hasil yang kita dapat adalah 0. Lalu selanjutnya untuk yang tidak sama saja rumusnya, yaitu dikalikan. Ini ya. Maaf, terdapat kesalahan. Oke, baiklah, berarti hasilnya adalah 0,08733. Nah, maka perlu teman-teman ketahui bahwa nilai yang diambil yakni nilai yang paling besar. Nah, maka untuk data 1 pada data ini yakni nilai terbesarnya adalah tidak ada dan cocok dengan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang telah kita cari ini benar. Nah, cukup sekian penjelasan singkat tentang
tugas data mining kali ini, yakni metode Navis Bayes. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.